Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu daftar isi. Inilah poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi. Yang pertama itu adalah definisi klasifikasi pembangunan perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, isu strategis tenaga kerja di Indonesia di Arab Saudi. Yang ketiga, yaitu latar belakang. Yang keempat, penyelesaian. Yang kelima, evaluasi dan strategi. Yang keenam, kesimpulan. Selanjutnya, di slide yang berikutnya, saya akan membahas tentang tenaga kerja. Pada UU nomor 11 tahun 2003, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peran tenaga kerja yaitu sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah batasan usia. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai dengan hingga 24 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja. Klasifikasi berdasarkan penduduknya, yaitu terbagi dua, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kemudian berdasarkan batas kerja terbagi dua juga, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kemudian berdasarkan kualitas terdidik, terlatih maupun tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian berdasarkan pekerjaannya. Untuk pembangunan ketenaga kerjaan, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kemudian mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan ketenagakerjaan. Perencanaan ketenagakerjaan terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Yang makro, perencanaan ketenagakerjaan yang sistematis dengan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan. Sedangkan perencanaan ketenagakerjaan mikro yaitu ruang lingkup yang lebih kecil. Ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas lingkup instansinya saja, baik itu pemerintahan ataupun swasta. Terdapat 8 kategori status pekerjaan. Yang pertama yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh atau karyawan atau pegawai, majikan, kerja bebas non pertanian, pekerja keluarga dibayar, serta pekerja bebas di pertanian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang kemudian ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan dari ekonomi global. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Lalu yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berikut adalah grafik negara penyumbang remitansi TKI terbesar. Bisa kita lihat dari grafik bahwa strategi tenaga kerja Indonesia terbesar yaitu ada di Arab Saudi, dilanjutkan oleh Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Selanjutnya ada latar belakang. Pengiriman TKI menjadi salah satu sumber pendapatan negara, yakni sebagai sumber penghasil devisa tertinggi negara selain dari bidang pariwisata dan bidang ekonomi lainnya. Program penempatan tenaga kerja Indonesia selanjutnya diangkat dengan ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran.
Arab Saudi merupakan negara yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan ekonomi pasca ditemukannya minyak bumi sebagai sumber penghasilan terbaru di negara ini, yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil di bidang tersebut. Selain itu, kemampuan ekonomi dan demokratisasi di Arab Saudi memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan gaya hidup di negara ini, sehingga pekerjaan rumah tangga dinilai sebagai pekerjaan yang rendahan, dan masyarakat Arab Saudi lebih memilih mempekerjakan pekerja dari luar negeri untuk mengerjakan pekerjaan domestik, di mana TKI di Indonesia mendominasi sektor tersebut. Banyaknya pengiriman TKI ke Arab Saudi ini juga dipermudah oleh adanya hubungan religius yang erat dan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara, sehingga para TKI lebih mudah beradaptasi ketika kerja di sana. Indonesia dan Arab Saudi sendiri telah menjalankan hubungan diplomatik sejak tahun 1950 dan telah membentuk perjanjian persahabatan atau Treaty of Friendship pada tahun 1970. Selain itu, hubungan bilateral antara kedua negara juga semakin ditingkatkan melalui berbagai bidang kerjasama, termasuk kerjasama ketenagakerjaan. Bidang tenaga kerja yang banyak ditempati oleh TKI dan paling dibutuhkan di Arab Saudi, yakni di sektor informal, seperti di bidang tenaga kerja penat laksana rumah tangga atau PLRT. Karena mampu menampung TKI yang berpendidikan rendah, sehingga sektor PLRT ini yang paling banyak menyumbangkan devisa bagi negara. TKI yang bekerja yang masuk ke dalam bidang PLRT ini umumnya merupakan tenaga kerja yang hanya bermodalkan ijazah SD atau SMP yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri, sehingga ini menjadi penyebab mengapa TKI banyak ditempatkan di bidang PLRT di Arab Saudi. Permasalahan TKI di Arab Saudi, yaitu dimulai dari permasalahan yang paling utama dan yang paling sering terjadi, yaitu kekerasan. Yang kedua, permasalahan dituduh pembunuh. Yang ketiga, penyiksaan fisik, dan yang terakhir adalah status TKI ilegal. Halo, melanjutkan penjelasan yang sebelumnya bahwa di sini terjadi banyak permasalahan TKI di Arab Saudi, seperti adanya kekerasan lah, adanya pembunuhan, status ilegal seorang TKI, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih hal-hal yang memicu terjadinya kasus-kasus seperti ini? Di sini telah kami rangkumkan bahwa hampir seluruh TKI dari Indonesia mempunyai tingkat pendidikan yang tergolong rendah atau di bawah rata-rata. Nah, artinya hal ini itu memicu kebanyakan dari TKI bekerja di sektor yang membutuhkan keterampilan yang rendah pula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa migrasi TKI ke Arab Saudi yang bersumber itu dari kemiskinan yang terjadi di daerah para TKI tersebut. Selanjutnya, kenapa sih penerimaan TKI di Arab Saudi itu begitu besar? Karena begitu banyak lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh Arab Saudi. Begitu banyak bidang-bidang yang tenaga kerjanya belum terpenuhi secara merata. Dan kenapa penerimaan TKI di Arab Saudi itu begitu mudah, rekan-rekan? Karena perlu kita ketahui di sini, tenaga kerja di Indonesia yang bersedia untuk dibayar rendah itu juga banyak. Sehingga dari situlah penerimaan proses rekrutmen dari tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi ini begitu mudah pula. Baik, selanjutnya banyak klasifikasi-klasifikasi bidang yang ditempati pada umumnya oleh para TKI di Arab Saudi. Salah satunya yang sudah kita ketahui paling banyak yaitu di bidang gas dan minyak. Selanjutnya juga ada kesehatan, manufaktur, hospitality, dan juga pastinya jasa serta otomotif. Bahkan tak jarang masalah yang juga dihadapi oleh TKI informal, seperti penganiayaan, kasus pembunuhan, dan tidak diberikan gaji. Nah, rata-rata kasus permasalahan informal ini dilakukan oleh pekerja domestik atau pekerja rumah tangga
yang dianiaya oleh majikannya, tidak diberi gaji, kasus pembunuhan, bahkan dokumen yang ilegal. Data dari krisis BNP2 TKI, setidaknya ada 21 jenis masalah yang dihadapi oleh TKI, seperti paspor dan dokumen yang ditahan, ilegal, perdagangan manusia, dan tindak kekerasan. Faktor permasalahan. Yang pertama adalah faktor eksternal. Hukum di negara penempatan yang menyebabkan TKI, khususnya sektor informal, dianggap sebagai budak. Mengapa? Karena TKI tersebut ditempatkan melalui sistem kafalah yang berarti membeli. Yang kedua adalah faktor internal. Keterbatasan terkait pemahaman bahasa di negara penempatan dan adanya beberapa perbedaan budaya, menurut Monica 2019. Penyelesaian substansi perjuangan diplomasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, khususnya alinea keempat yang berhubungan dengan kewajiban negara Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia dan menjamin keamanan bagi warga negara Indonesia. Substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia ditunjukkan untuk melindungi hak asasi manusia dari para TKI yang bermasalah. 2. Ada pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indonesia, termasuk hak dalam memperoleh upah, jam kerja yang sesuai, dan hak-hak pekerja lainnya. Pemerintah Indonesia juga senantiasa mencarikan solusi dan menegosiasikan kepada pemerintah Arab Saudi untuk memulangkan para TKI yang bermasalah ke Indonesia. Lalu ada evaluasi dan strategi. Yang pertama yaitu sosialisasi program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Yang kedua, penempatan tenaga kerja Indonesia program antar pemerintah. Dan yang terakhir, bimbingan teknis atau BIMTEK petugas antar kerja antar negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan undang-undangan pengiriman TKI ke Arab Saudi, di mana pengiriman TKI ke Arab Saudi dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, tingginya kebutuhan tenaga kerja di Arab Saudi, serta hubungan bilateral yang cukup baik antara keduanya. Namun tidak menutup kemungkinan telah banyaknya terjadi permasalahan ketenagakerjaan oleh TKI di Arab Saudi, seperti status TKI ilegal, pembunuhan, penyiksaan, hingga hukuman mati. Permasalahan ini didasarkan pada faktor internal dan eksternal. Penyelesaian permasalahan ini dikosongkan oleh pemerintah yang telah melakukan diplomasi antara kedua belah pihak, salah satunya dengan melakukan negosiasi dan lain-lain.